Karena begitu masuk ke SD, orang tuanya tidak pernah ngirim ke taman kanak-kanak. Di sini begitu. Yeah. Jadi kalah dengan anak-anak dari keluarga yang lebih have, yang lebih memiliki penghasilan. Karena ini nggak percaya diri kan. Kalau yang ini kan yang udah lewat TK kan dia udah tahu dunia persekolahan, budaya sekolah udah tahu. Nah jadi kita melihat di situ, ini ada gap di bawah. Siapa yang harus tanggung jawab? Ya, kembali lagi kita tidak bisa dong bilang, wah ini pemerintah, ini sekolah negeri begini dan sebagainya. Enggak, kita nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu. Nah maka kita melakukan sesuatu, kita membuat PAUD di situ. PAUD untuk anak-anak 3-5 tahun supaya mereka punya motorik yang bagus. Nah setelah itu orang tuanya bilang, kenapa nggak bikin TK? Anak tukang ojek mau masuk ke TK itu sekarang di sekitar sini uang sekolahnya 150.000 per bulan. Dari mana mas uang sekolah seperti itu mereka bisa kumpulkan? Jadi istri saya langsung bilang, ini kita harus bikin nih. Terus langsunglah dia minta uang sama saya kan. Dia minta uang sama saya. Jadi kerjaan saya cari uang. Kerjaan dia adalah membangun society itu supaya masyarakat bisa sekolah. Nah, jadi langsung setelah itu dia rombak kelasnya. Dia bikin pakai metode dengan pendekatan Mielin itu, anak-anak supaya motoriknya bisa bergerak, metode sentra, dan akhirnya kemudian sekarang sedang dirombak dan sekarang dia sudah terima murid-murid untuk masuk ke TK itu, Taman Kanak-Kanak. Masalahnya kan ini menjadi kompetitor, menjadi pesaing TK. Iya banyak pasti, banyak yang mungkin. Memang ini satu persoalan ya. Muhammad Yunus dulu dapat hadiah Nobel itu karena akar dari Nobel perdamaian ya, karena akar dari konflik itu adalah kemiskinan. Tetapi sekarang akar konflik itu adalah persaingan. Artinya di tingkat miskin pun ada persaingan di sana, apalagi di tingkat kaya gitu. Nah oleh karena itu maka modelnya, ini kan bukan model bisnis, ini model sosial. Modelnya itu adalah, ini harus menjadi milik komunitas. Komunitas itulah yang membuat sekolah. Anda memungut biaya atau membebaskan biaya? Biaya itu sifatnya hanya sekedar membuat orang tua menjadi bertanggung jawab. Ya. Katakanlah kalau di sekolah lain itu 150.000, orang-orang tua itu mungkin hanya bayar antara 20 sampai 50.000 tergantung pada kemampuannya. Dan itu pun mereka itu intinya adalah berdasarkan punya uang atau tidak. Bukan punya uang atau tidak boleh sekolah atau tidak. Yang punya uang bayar berapa, yang tidak punya uang itu tidak perlu bayar kalau perlu, ya kan? Tetapi kami tidak ingin diakalin orang, gitu kan? Nah, kalaupun mereka bayar, mereka mungkin perlu membayar untuk uang makan. Oh, anak-anak dikasih makan? Makan, karena mereka belajar motoriknya kan makan bersama, tangan harus bersih, bermain, ya, menikmati sesuatu dan sebagainya. Untuk biaya operasional itu harus dibiayai dari kegiatan kita, bukan dari itu. Ya, betul. Sebentar, saya taruh dulu ya. Ini sudah menyinggung soal keterlibatan istri, Mbak Elisa ya. Kemudian melibatkan ibu-ibu dan sebagainya. Ya mungkin untuk jelasnya kita langsung ke sana aja. Saya undang ke sana, ya kita lihat sekalian bagaimana kami di rumah baca, bagaimana PAUD itu, ya dengan anak-anak yang belajar membaca dan belajar sekolah di sana. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan tatap muka dengan Dr. Renat Kasali di Rumah Perubahan, masih tetap di tatap muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Ini lebih ke experience, pengalaman saya ketika membesarkan anak yang besar itu di Amerika. Jadi waktu kami kembali ke sini, saya begitu sedih melihat begitu banyaknya ya anak-anak balita yang mereka hanya bermain tanpa mendapatkan pendidikan yang layak. Tatap muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Tatap muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Oh, ini dia. Ini rumah baca. Sekaligus PAUD yang bisa begini. Ya, pemirsa tatap muka, kita masih melanjutkan tatap muka dengan Dr. Renat Kasali. Kali ini kita sampai di pendidikan anak usia dini dan juga rumah baca yang dikelola oleh Yayasan Rumah Perubahan. Dan di sana juga kita akan menemui sang istri, Nyonya Elisa Kasali. Ya, baik. Nah, ini dia. Ini PAUD, sana ada anak-anak rumah baca. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dan ini ada ini Ibu saya perkenalkan, ya Ibu istri saya. Elisa Kasali. Ya, terima kasih. Ini Mbak Elisa, kita akan ngomongin soal Anda berdua dan juga khususnya anak-anak ini ya. Ya boleh, mau di mana? Mana aja, silakan. Yuk, kita ngobrol di sini aja. Bisa. Ya.
Kita bersama pasangan Elisa dan Renat Kasali di antara belasan anak-anak mungkin pendidikan anak usia dini dan juga anak-anak taman rumah baca. Mbak Elisa sehari-hari adalah ibu bagi anak-anak semua gitu. Berapa banyak anak yang terlibat dalam pendidikan? Iya, kalau untuk PAUD sekarang ini sudah hampir 100 anak. Wow. Iya, sudah hampir 100 anak, tapi untuk mancanya sendiri anggotanya sudah hampir 400. Rumah baca? Rumah baca, iya. Kenapa? Apa yang mendasari Anda bergerak di pendidikan, urusan sosial lebih ke konsentrasi ke pendidikan? Iya, betul. Sebetulnya ini lebih ke concern kami ketika kami tinggal di sini ya. Jadi kami melihat sendiri di kampung ini bagaimana anak-anak kecil itu begitu banyak anak-anak yang mereka tidak bisa merasakan atau menikmati bermain sambil belajar di TK karena sudah begitu mahalnya. Karena faktor biaya mereka tidak bisa masuk ke TK swasta di sini. Nah, kemudian saya awalnya sih dari posyandu, kemudian dari posyandu kita pertama posyandunya itu kita buat di garasi, setelah itu berkembang menjadi PAUD, dan nanti ke depan tahun ajaran baru ini kita akan buat lagi menjadi TK, taman kanak-kanak seperti itu. Tapi kan tetap sekali ini kan adalah sebuah roda kegiatan yang harus berjalan dengan bahan bakar Bapak Pak Renald gitu ya kan, tidak bisa lepas dari kan ini kan mesin kegiatan yang harus terus berjalan kan, dan andalan utamanya BBM utamanya adalah Anda gitu. Bersama tim, bersama dengan anak-anak di sini. Artinya, jadi gini, kan selalu ada dua kantong. Ini kantong yang menghasilkan uang supaya sustainable, dan di sini kantong untuk melakukan kegiatannya itu. Ya, jadi ini selalu saling mengisi. Nah, di sini dijalankan saya bersama dengan tim saya. Di situ ada beberapa orang doktornya yang memang meng-create mengenai change-nya seperti apa, think tank-nya, dan tentu ada juga anak-anak sini yang menjadi instruktur outbound dan sebagainya. Ya, tapi kan itu memerlukan sumber dana yang tidak kecil gitu. Sementara kan memang Mbak Elisa kan memang ada ketergerakan secara sosial secara khusus. Iya, jadi biasanya kami mengetuk hati para sponsor lah ya. Kita minta dengan beberapa yang masih ingin membantu seperti itu. Nah, biasanya saya sendiri mengajukan proposal begitu. Jadi biasanya kita bergerak dari situ, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih ada yang mau ikut membantu. Tapi anak-anak kecil, atau memang Anda senang anak-anak, atau karena memang anak-anak sudah mulai punya dunia sendiri? Dua, Adam dan Vin. Vin sudah sekolah di luar universitas, Adam masih sekarang SMP sudah lulus kemarin, dan akan melanjutkan ke SMA. Karena Anda kangen dengan anak-anak kecil kemudian? Sebetulnya begini, waktu ini lebih ke experience, pengalaman saya ketika membesarkan anak yang besar itu di Amerika. Jadi waktu kami kembali ke sini, saya begitu sedih melihat begitu banyaknya ya anak-anak balita yang mereka hanya bermain tanpa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dari situ kami mulai banyak buku bacaan, kemudian Adam waktu itu masih kecil dan mereka main ke rumah. Nah, mulai dari situlah ide-ide itu kemudian muncul, kemudian mulai saya coba realisasikan. Ngomong-ngomong, Anda berdua sudah berapa